Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ali kullin wa sahbi kullin ajma'in wa ba'd. Para hadirin, para mustami'in, saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, para ayah, para bunda, dan para kader ulama masa depan. Tahun kurang lebih abad ke-7, ada seorang ayah, beliau adalah seorang pengusaha. Ini tahun abad ke-7 ya, abad ke-7. Beliau seorang pengusaha di sebuah wilayah yang tempatnya para ulama kemudian tumbuh, berkembang dan menghasilkan karya-karya hebat, yaitu Damaskus. Ada seorang ayah yang kemudian selalu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ingat ya, beliau bukan ulama, beliau bukan ahli ilmu, tapi beliau pebisnis, beliau pedagang. Berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada saya seorang anak yang alim. Rabbi habli aliman, Rabbi habli waladan aliman. Ya Allah, anugerahkan kepada saya anak keturunan yang alim, yang paham, mengerti agama, yang kelak jadi ulama. Udah dikunci nih sama ayah. Teman-teman tahu berapa tahun beliau minta? Saya baca salah satu rujukannya dari buku Dr. Aiman Suwaid ya. Itu lebih dari belasan tahun, jadi puluhan tahun bahkan beliau meminta kepada Allah, tidak karena lama menanti anak keturunan, dan minta anaknya enggak kaleng-kaleng, sekalian anak laki-laki bukan hanya soleh tapi alim, jadi ulama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berangkatlah kemudian setelah sekian tahun nih, sang suami dengan istrinya berangkat ke Tanah Suci. Berangkat ke Tanah Suci. Ketika minum air Zam-Zam, sang ayah dan juga istrinya berdoa. Sebagaimana kita tahu, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu tergantung kita ketika membacanya. Minta kepada Allah apa? Kalau minta kesembuhan, Allah kasih, insya Allah kesembuhan. Kalau kita minta utang beres, insya Allah Allah kasih utang beres. Kalau kita minta anak keturunan, termasuk saya juga mengalami hal itu, meminta kepada Allah lewat jalur doa, salah satunya yang mustajab itu ketika kita minum air Zam-Zam. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli waladan aliman. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan ya, laki-laki alim, anak laki-laki yang kelak jadi ulama. Masya Allah. Ini bulan haji ya. Dari Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi ternyata sepulang dari haji, istrinya hamil. Doanya dikabul, mustajab. Doanya dikabul oleh Allah. Lalu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, bukan bulan Muharram, itu dalam perjalanan masih. Kurang lebih pokoknya beliau, istrinya itu lahir pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Masya Allah nih, lahir kemudian seorang anak laki-laki, dan nama si pengusaha ini adalah Muhammad. Beliau punya bapak namanya Muhammad. Anaknya pun dikasih nama Muhammad. Jadi anak ini adalah namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari. Beliaulah yang kemudian kita kenal sebagai bapaknya ilmu tajwid, yaitu Imam Al-Jazari, yang mengarang kitab yang wajib dihafal oleh anak-anak kita yang menghafal Quran, oleh kita dan siapapun yang menghafal Quran, yaitu Matan Al-Jazariyah, yaitu kitab Manzumah Al-Muqaddimah Fima yajibu 'alal qari ay ya'lamah.
Jadi di situ ada satu bab yang betul-betul mewajibkan kita untuk belajar ilmu tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Belajar ilmu tajwid itu wajib. Barang siapa yang baca Al-Quran tidak dengan tajwidnya, dia berdosa. Li'annahu lahu bihi anzala wa hakaza minhu ilaina wasala. Karena memang Quran itu dari Allah, given kata beliau. Given. Jadi kita harus baca sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang kemudian kita kenal menjadi ilmu tajwid. Karena memang sekali lagi ilmu tajwid adalah ilmu yang wajib kita pelajari kalau kita ingin baca Quran. Nah, kemudian ya sampailah ilmu itu kepada kita. Sampailah kemudian cara baca Quran yang baik dan benar itu sampai kepada kita. Beliau Imam Ibnu Jazari, sebagaimana tadi saya kisahkan di depan, ayahnya bukan ulama, ibunya juga bukan ustazah, bukan profesor di bidang agama, tapi doa orang tua yang ini kemudian menghantarkan anaknya jadi ulama. Sejak kecil umur beliau sudah hafal Quran, dan usia 13 tahun beliau sudah mengajar. Masya Allah, beliau yang kita kenal dengan bapaknya ilmu tajwid. Jadi pendidikan di rumah ya, ini luar biasa. Sang ayah mengikat dengan doa, ibu juga kemudian mengikat dengan doa, menghantarkan kepada guru-guru terbaik di sekitar. Jadi kemudian ulama. Baik ya. Jadi lingkungan Quran ini penting. Nah, kemudian kisah berikutnya adalah yang ini mungkin lompat Lompat itu ke abad 1. Seorang imam yang lahir tahun ke-90 tahun 93 sampai 179 Hijriah, yaitu Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Beliau ini terlahir dari keluarga yang berada di Madinah. Orang kaya lah di Madinah ya. Ketika kecil, Imam Malik ini ya namanya anak-anak ya. Pada usianya beliau sering main. Kalau sekarang ya game segala macam ya, main bola ini itu, main padel ya. Imam Malik masa kecilnya hobinya main burung merpati. Main burung merpati. Ini persis seperti yang nonton ini, ada aja nih. Masya Allah ya. Lalu ayahnya nih memberi apa? Karena melihat ini anaknya kok hafalannya tidak seperti teman-teman yang lain. Ketika ditanya tentang beberapa hukum agama, ya tidak terlalu paham secara detail. Akhirnya sang bapak khawatir dong, karena memang lingkungan Madinah kita tahulah, iman, ilmu, hikmah itu di Madinah. Nah, kemudian sang ibu perannya ini luar biasa. Beliau kemudian menghantarkan anaknya kepada gurunya, kepada seorang guru yaitu Rabi'ah Ar-Ra'i. Beliau belajar apa? Belajar adab sebelum belajar ilmu. Masya Allah, ini peran seorang ibu sangat luar biasa dan sangat menentukan ya. Jadi al-adab fauqal ilmi. Nah, dari sini kita kemudian belajar. Jadi keluarga itu mampu secara ekonomi, ini keluarga Imam Malik ini mampu secara ekonomi, tapi ya memilih jalur ilmu untuk anak-anaknya. Allahu Akbar. Nah, kemudian beliau punya murid yaitu Imam Syafi'i, yang kita kenal dalam sejarah ya, masa hidup beliau dari tahun 150 sampai 204 Hijriah. Beliau itu yatim, jadi sangat jauh kondisi kehidupannya, kondisi keluarganya, kondisi ekonominya dengan Imam Malik, gurunya ini sangat jauh. Imam Syafi'i seorang anak yatim, ya, sejak kecil beliau sudah yatim. Beliau lahir di Gaza, lalu ibunya membawa Imam Syafi'i ke Mekah demi pendidikan. Ya, demi pendidikan. Ya, menurut kitab Syiar A'lam An-Nubala ya, disebutkan bahwanya ibunya mendoakan dan mengorbankan kenyamanan hidupnya. Jangan sampai ya Imam Syafi'i ini terputus secara ilmu dan nasab. Maka karena Imam Syafi'i Al-Quraisy. Belajarlah kemudian di Mekah. Wah, lama belajar di Mekah sampai kemudian beliau menguasai
semua ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya di Mekah. Saya pernah baca dalam sebuah sirah bahwa gurunya kemudian memberikan nasihat, wahai muridku, pergilah engkau kepada seorang ulama di Madinah. Beliau telah menulis kitab namanya Al-Muwatta. Belajarlah kepada beliau, belajarlah ilmu, belajarlah adab kepada beliau. Pergi Imam Syafi'i. Di perjalanan beliau menghafal kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh calon gurunya yang beliau belum berjumpa. Allahu Akbar. Ketemu guru udah hafal tuh kitab. Imam Syafi'i luar biasa, dari kecil umur 7 tahun sudah hafal Quran. Dan memang sekali lagi tarbiyah seorang ibu yang luar biasa. Ini penting ya. Dan kekuatan doa dari seorang ibu juga luar biasa. Beliau hijrah bukan untuk ekonomi. Beliau hijrah bukan untuk kemudian bagaimana mencari kesejahteraan hidup, kesenangan hidup. Tapi beliau hijrah dibawa oleh orang tuanya untuk belajar ilmu agama, untuk belajar syariat dan segala macam dari para ulama di Makkah yang luar biasa. Kemudian beliau menyerap semua ilmu para ulama di Mekah, lalu kemudian berpindah ke Madinah. Allahumma shalli wa sallim mereka ini. Jadi peran ibu luar biasa. Berikutnya kita lompat ke tahun 631 ada sampai 676, ada seorang ulama yang kitabnya sampai hari ini kita masih bisa akses. Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini unik memang. Sejak kecil beliau tidak tertarik dengan bermain, nggak tertarik dengan bermain anak-anak sebaya dengan dia, nggak tertarik. Dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah disebutkan bahwa ayahnya melihat kesungguhan belajar dari sang anak dan mendukung penuh. Apa hikmah yang kita bisa ambil? Ada bakat spiritual. Jadi bakat spiritual itu perlu lingkungan yang mendukung. Ini anak dari kecil soleh gitu. Ternyata lingkungannya nggak mendukung. Lingkungannya orang main game lulu, lingkungannya garong, lingkungannya orang tidak benar, ya kena itu. Kena su'ul khulqi yu'di. Jadi perbuatan buruk itu akan menular. Walaupun mungkin bibitnya bagus ini, bibitnya bagus. Nah, qadarullah Imam Nawawi di bibitnya bagus, keluarganya bagus, lingkungannya juga bagus. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Orang tuanya kemudian memahami ada potensi luar biasa di dalam diri anaknya yang kelak kemudian Imam Nawawi menjadi ulama besar. Kita sampai hari ini masih bisa mengakses, yaitu Arba'in An-Nawawi dan banyak lagi kitab-kitab karya beliau. Teman-teman dirahmati Allah, dalam perspektif pendidikan dan psikologi modern, ada seorang pakar, seorang psikiater, seorang psikoanalisis dari Britania Raya, Inggris, London ya. Masa hidupnya kurang lebih 1907 sampai 1990. Beliau punya teori attachment theory. Apa sih? Attachment theory itu adalah ikatan emosional yang aman dengan orang tua. Itu akan meningkatkan kapasitas kognitif dan moral seorang anak. Inilah penting kemudian Allah memberikan statement kepada kita ya, lewat Al-Quran bahwa jagalah dirimu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi perlu ada pendekatan secara personal, pendekatan secara emosional kepada anak-anak kita. Sesibuk apapun kita, maka sediakan waktu untuk bicara dengan anak kita. Sesibuk apapun kita, maka siapkan waktu untuk mendoakan anak-anak kita. Sesibuk apapun kita, ada waktu buat anak-anak kita. Karena mereka lah kemudian masa depan kita. Mereka lah kemudian akan melanjutkan kehidupan kita terus dan seterusnya. Ini penting sekali ya. Dan juga kita ingin agar kita mendapatkan keberkahan iman dan ilmu. Bukan hanya kita, tapi anak keturunan kita. Sebagaimana Allah janjikan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Beberapa derajat dibanding orang yang hanya beriman saja tapi tidak berilmu. Yang berilmu saja tapi tidak beriman. Maka ini 2
dua mata uang yang tidak boleh terpisahkan. Yang kedua, ada seorang psikolog dari Stanford University, yaitu Carol S. Dweck, 1996. Ini seorang profesor psikologi. Beliau punya teori namanya growth mindset. Jadi anak itu dibesarkan dengan penghargaan terhadap proses belajar. Ingat ya, ini generasi hasil. Yang ditanya ketika kita pulang, mana nilainya? Ketika akhir semester kita tanya, bagaimana nilainya nak? Bagus apa enggak? Tapi proses itu kita tidak berikan penghargaan kepada anak kita. Bagaimana mereka bisa bangun pagi, bisa sholat subuh berjamaah, kemudian mereka bisa berangkat sekolah mandiri, bagaimana mereka kemudian berinteraksi dengan kawan-kawannya dengan baik, bagaimana dia kemudian beradab dengan gurunya, bagaimana kemudian dia juga bisa fokus dalam belajarnya. Ini proses harus kita hargai, harus kita berikan penghargaan. Nah, anak yang kemudian tumbuh dari sini, dia akan tahan uji dan dalam menuntut ilmu. Sebab apa? Dia merasa bahwa ada keamanan, kenyamanan, dan ada apresiasi yang diberikan oleh orang tuanya, oleh rumah yang dia cintai. Allahumma shalli wa sallim. Jadi penting sekali ya. Nah, berikutnya ada dua orang yang punya pemikiran yang luar biasa. Dua orang psikolog yang mengembangkan teori self determination theory, ya, atau penentuan nasib sendiri. Ini bahasa Quran banget ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahasa Quran banget ini. Cuma mereka bisa menerjemahkan, bisa kemudian merinci detail dan bisa menjadi aplikasi kayak apa dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dua orang yang bernama Deci dan Ryan, Edward L. Deci dan juga Richard M. Ryan. Jadi otonomi, kompetensi, kemudian juga relasi sosial, ini akan memperkuat motivasi intrinsik. Apa sih intrinsik itu? Itu dorongan atau hasrat dari dalam diri seseorang, dalam diri individu, untuk melakukan sebuah aktivitas demi kesenangan, kepuasan, kemudian juga tantangan pribadi, tanpa mengharapkan imbalan dari luar, tanpa mengharapkan imbalan dari eksternal. Seperti apa? Nggak ngarepin duit, nggak ngarepin juga hadiah, nggak ngarepin juga pujian. Benar-benar timbul dari dalam diri sendiri. Nah, minat dan bakat ini tumbuh dari situ ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, ya, masya Allah. Dan dia akan mendapatkan kepuasan batin. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah ya, Bunda yang disayang oleh Subhanahu wa taala, ini sejalan dengan apa yang kemudian diajarkan oleh Imam Syafi'i dalam salah satu syarat menuntut ilmu, yaitu apa? Hirsun. Tadi ada 6 syarat menuntut ilmu, zakaun wa hirsun wa ijtihadun ya. Jadi ada kecerdasan, kemudian juga hirsun itu artinya kalau dalam bahasa kita tamak. Jadi ada selalu ingin tahu, selalu kurang dalam belajar. Saya udah belajar ilmu ini, baca lagi. Oh, saya sudah menguasai satu disiplin ilmu ini. Saya pengen juga menguasai disiplin ilmu bahasa. Disiplin ini ada ketamakan dalam belajarnya. Imam Syafi'i menyebutnya dengan hirsun. Kemudian juga ada wajtihadun, ada kesungguhan di dalam diri. Ini asli ini, masya Allah ya. Andai sarjana muslim ini bisa menerjemahkan apa yang memang sudah diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh juga ulama-ulama kita yang juga luar biasa. Nampaknya teori-teori ini memang diambil dari sana gitu. Nah, dalam Islam konsep yang tadi saya sebut itu paralel dengan apa? Tarbiyah bil hub, pendidikan dengan cinta. Kemudian tarbiyah bil qudwah, ada keteladanan. Pendidikan dengan keteladanan dari rumah. Pertanyaannya, memberi contoh apa jadi contoh? Kalau kita hanya memberi contoh, sekali dua kali kelar. Ngajak sholat ya, sekali dua kali kelar. Tapi kalau kita menjadi contoh buat anak-anak kita, abadan,
selamanya kita akan menjadi contoh buat anak-anak kita. Nah, kemudian tarbiyah bid-du'a, pendidikan dengan doa. Ini yang diajarkan oleh orang-orang tua dari para imam-imam besar itu, dari para orang ulama-ulama besar itu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang disayang Allah, ya. Sejauh mana kita sering mendoakan anak-anak kita? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita bagaimana beliau bukan hanya sayang kepada anak tapi juga mendoakannya. Satu-satu disebut. Bahkan beliau bersyukur dikasih anak. Karena memang lama tidak punya anak keturunan, lalu Allah hadirkan anak keturunan. Kemudian yang pertama Nabi Ismail, kemudian Ishak. Apa yang beliau ucapkan? Beliau ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Makasih ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah yang telah menganugerahkan kepadaku anak keturunan bernama Ismail dan Ishak. Engkau Maha mendengar doa-doa kami. Diikat tuh berikutnya, kemudian diikat dengan apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku sebagai ahli sholat. Diikat. Jadi jangan hanya yang soleh kita doang, anak kagak soleh. Yang didoakan kita doang, anak kagak. Doa minta rezeki buat kita doang, anak kagak. Lah kita kaya, anak melarat. Kita pinter, anak kemudian bodoh. Jadi didoakan anak keturunan. Ingat, bukan anak loh. Nabi Ibrahim ngedoainnya wa min dzurriyyati. Wa min dzurriyyati. Anak keturunan, artinya sampai keturunan ke-7, 8 dan seterusnya. Dan seterusnya. Boleh jadi kita jadi seperti ini hari ini. Jadi mungkin ada yang sudah mendapatkan ya status di masyarakat, ya, berhasil dan sebagainya. Boleh jadi bukan karena semata kita punya ikhtiar, tapi boleh jadi doa orang-orang tua kita yang dahulu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Maka kita doakan anak keturunan kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqqihhum fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Sebagaimana Nabi mendoakan Sayyidina Ibnu Abbas dan kelak kemudian menjadi ulama berarti. Saudara, teman-teman dirahmati Allah, jadi pilar pendidikan keluarga melahirkan ulama. Pilar pendidikan keluarga melahirkan ulama. Dari keluarga, dari lingkungan yang sehat, lingkungan yang kemudian mensupport anak-anak, yang menjadi teladan buat anak-anak, ini akan kemudian menjadikan anak-anak kita ulama, insya Allah. Gak usah khawatir, ya. Ulama kita zaman dulu ini paham agama, paham syariat, tapi kimianya keren, tapi matematikanya keren, tapi ilmu kedokterannya bagus. Jadi anak-anak kita mau kemana pun nanti, yang penting dia punya basic Al-Quran, punya basic ilmu agama yang kuat, punya basic spiritualitas yang kuat, maka insya Allah dia akan benar ketika kemudian Allah hadiahkan kepadanya ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lain. Kemudian niat dan doa sebelum anak kita lahir. Bahkan mencari istri pun yang solehah, kita siapin itu. Kemudian lingkungan yang Qur'ani, menanamkan adab sebelum ilmu, kedisiplinan dan juga kesungguhan, keteladanan orang tua, menghormati guru dan majelis ilmu, menyaring lingkungan dan pergaulan. Maka penting kita mendoakan anak-anak kita ketika mereka mau belajar kemana. Ya Allah, jaga anak kami ya Allah. Berikan lingkungan yang baik, guru-guru yang baik, lingkungan yang kemudian mensupport dia untuk kemudian menjadi hamba-Mu yang lebih baik, sukses hidupnya dunia dan akhiratnya. Jadi penting lingkungan kita doain, teman-temannya kita doain, gurunya kita doain, kemudian juga mungkin kampusnya, regulasinya kita doain, dan negaranya kita doain. Dimanapun anak kita, semoga mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari rumah yang benar, dari rumah yang kemudian orang tua yang selalu care, baik dengan doa, dekapan doa, dekapan keteladanan, dekapan ilmu, dekapan adab, ya, harta yang halal, lahir kelak kemudian ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang hebat, yang kemudian berkhidmat untuk umat, berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.